Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Dewi Yuneri dalam Bisnis Bali News. Saat ini kita mengetahui di tengah pandemi COVID-19 banyak elemen masyarakat yang dihimbau untuk bekerja dari rumah atau work from home. Tentunya mempengaruhi juga ya telekomunikasi, dan saat ini saya tengah bersama dengan Pak Bayun R. Rohadi, GM Retail Denpasar. Mari kita sama-sama menyapa Pak Bayun. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah ya. Oke. Baik ya. Gimana Pak? Nih ya? Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Karena yang terpenting memang harus sehat di tengah pandemi seperti ini betul, Pak. Betul. Ya. Jadi bagaimana Pak kondisi telekomunikasi di tengah pandemi COVID-19 Pak? Oke, jadi kami di sini PT Telkom Retail Denpasar selalu berkomitmen tetap memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan kami di Retail Denpasar ya. Jadi kita ketahui bersama memang era pandemi ini sangat berpengaruh ya, terutama market kami di sini adalah sektor pariwisata, sehingga kita juga sangat memahami bagaimana efek corona ini terhadap industri pariwisata, sehingga kami di sini pun juga terus mensupport bagaimana ya teman-teman yang ada di industri pariwisata ini juga tetap bisa, yang masih bekerja bisa dengan baik. Tadi termasuk disampaikan bisa harus WFH, harus LFH begitu ya. Jadi dunia pendidikan juga merasakan. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik kami kepada pelanggan-pelanggan existing kami maupun juga pelanggan-pelanggan yang baru mendaftar. Kira-kira begitu. Jadi kami berkomitmen tetap memberikan yang terbaik. Tetap memberikan yang terbaik. Ya. Nah, Pak, di tengah pandemi seperti ini secara general itu bagaimana Pak? Kita menurun atau justru meningkat? Oke, jadi begini, kami di sini juga di era pandemi ini, satu sisi dengan adanya LFH, WFH, permintaan jelas meningkat ya. Tapi di satu sisi memang kita juga paham tadi pelanggan-pelanggan existing kami banyak yang mengalami kesulitan. Tapi yang jelas tadi tetap dengan komitmen memberikan terbaik tadi, setiap permintaan layanan kami berusaha semaksimal mungkin penuhi dengan terus memberi ekspansif kami membangun jaringan fiber optik di wilayah kami. Kemudian juga untuk teman-teman yang terdampak di sini ya, terdampak pandemi ini, beberapa hal memang kami lakukan, artinya misalnya ini industri pariwisata, hotel ataupun restoran, kemudian juga itu pengen menurunkan ini bandwidth-nya. Ya. Oke, nggak apa-apa, kita pahami dengan kondisi ini, bahkan juga ada yang bahkan sampai off sementara, tapi nanti pada saatnya nanti akan kembali lagi, kita juga akan siap mensupport, kira-kira begitu. Ya, artinya sudah memberikan beberapa kemudahan ya, terus mensupport customer juga untuk tetap menggunakan jaringan ini. Nah, kemudian terobosan apa yang dilakukan saat ini di tengah pandemi? Ya, jadi begini, kalau beberapa hal yang kami lakukan, artinya secara eksternal kita juga sudah sampaikan begitu ya, artinya bahwa supporting kami kepada pelanggan existing maupun pelanggan baru kami maksimalkan, tapi secara internal kami juga melakukan beberapa hal. Jadi contoh nih, karyawan kami di sini ya selalu protokol kesehatan jadi hal yang utama begitu ya. Setiap ada tamu masuk ke kantor itu juga kita maksimalkan, terutama di layanan kami ya, di titik layanan kami baik itu di Teguh Umar, di Ubung maupun di Jimbaran, itu protokol kesehatan sehingga masyarakat yang datang tadi itu aman begitu, termasuk karyawan internal kami. Karena begini, di kami tidak mungkin 100% WFH, karena bagaimanapun kami harus melayani tadi kan, ada teknisi kami yang keluar, ada pasukan ada teman-teman di pelayanan begitu. Nah, tapi kami begini, tadi selain mengamankan mereka dan juga pelanggan, kita punya aplikasi digital. Sehingga kita dorong pelanggan-pelanggan kita adalah baik itu mau pasang baru, mau melaporkan gangguan atau apapun, aplikasi My IndiHome yang kita kedepankan, sehingga masyarakat nggak perlulah datang ke plaza, nggak perlu pada saat pembelian atau pasang baru kemudian juga lapor gangguan segala macam, cukup dari situ. Jadi ini juga untuk mengurangi ya bertemunya kontak langsung tadi, seperti itu. Artinya dari Telkom Denpasar sendiri sudah mengedepankan namanya protokol kesehatan ya Pak. Betul, itu yang penting. Artinya ketika ada
tamu yang akan berkunjung juga merasa aman. Ya. Nah, kemudian juga tadi sudah menggunakan yang aplikasi digital. Ya. Itu selama pandemi saja baru terakses atau sebelumnya sudah memakai, Pak? Sebelumnya sudah ada. Ya. Jadi sebelumnya sudah ada, cuman memang cukup ya kita bersyukur bahwa dengan era pandemi ini juga mengakselerasi penggunaannya. Ya. Jadi masyarakat dalam tanda kutip dipaksakan begitu ya untuk kita menuju ke era digital, dan ini juga cukup baik ya, kami sambut baik supaya kita nanti ke depannya memang ya era digital ini memang akan seperti ini. Kalau kita nggak ikut kan juga nanti ya ketinggalan kan begitu ya. Jadi artinya bahwa pemakaian aplikasi ini terus meningkat di era pandemi ini, seperti itu. Nah, sebelum pandemi tentunya banyak juga yang masang di hotel, villa gitu, bahkan saat ini bagaimana, masih bertahan atau justru berhenti mereka? Nah, itu kita fleksibel ya, kita fleksibel menyesuaikan teman-teman yang ada di situ. Karena begini, pelanggan-pelanggan kami yang ada di misalnya perhotelan dan sebagainya, ini kan ada sebagian yang sudah buka sekarang. Sudah buka walaupun mungkin dengan wisatawan domestik ya, itu ya kami tetap support supaya bisa maksimal. Terus kemudian juga supporting kami tidak berhenti di situ sebenarnya sih ya, tidak hanya kepada pelanggan yang terdampak, tetapi pelanggan kami, tetapi masyarakat secara umum yang terdampak, kita juga ada program CSR dari kami. Jadi artinya kita berikan langsung kepada masyarakat, misalnya paket sembako, kemudian juga ke teman-teman di rumah sakit, ya, berupa APD seperti itu. Artinya sudah beberapa menggerakkan ya di tengah pandemi ini juga CSR juga sudah dijalankan. Kemudian karyawan, Pak, bagaimana, sempat dirumahkan atau tidak? Jadi kalau dirumahkan dalam artian PHK begitu ya, atau kami berusaha maksimal bahwa tidak ada itu ya, tidak ada itu, supaya juga artinya begini, karena pekerjaan kami juga relatif banyak untuk bisa mensupport pelanggan-pelanggan kami, sehingga bisa masih terus lah. Kalau itu nggak ada sampai saat ini. Artinya masih bekerja seperti biasa, Pak ya? Nah, kemudian di tengah pandemi seperti ini banyak dalam masyarakat yang bekerja dari rumah, tentunya menginginkan sinyal yang kuat dan sebagainya. Dari pihak Telkom bagaimana? Ya, jadi begini, kami untuk mensupport WFH LFH ini, jadi istilahnya di gelondongan besarnya begitu ya, untuk ke akses internet ke global ini juga kami besarkan. Kami besarkan sehingga para pelanggan kami itu bisa makainya juga lebih enak, lebih baik lah begitu ya, lebih karena memang trafficnya naik ya, kita mau nggak mau juga memang jalannya harus dibesarkan seperti itu. Nah, di Denpasar ini, Pak ya, sudah mencakup, artinya sudah banyak juga ya, kita tidak sih memasang IndiHome dan sebagainya. Kemudian apakah sampai ke pelosok-pelosok, Pak? Karena kan kita mengenal ya berantas buta digital gitu kan. Itu bagaimana, Pak? Oke, jadi kami sebagai BUMN memang ya diberikan amanah oleh pemerintah untuk memberantas buta digital. Dan ini memang ada di lokasi-lokasi tertentu yang mungkin secara bisnis nggak masuk gitu ya. Tapi tetap komitmen kita bangun. Contohnya juga begini, kita pada saat sebelumnya kita pakai kabel tembaga. Itu sekarang kita modernisasi semua dengan kabel fiber optik, dan alhamdulillah tahun lalu itu retail Denpasar ini sudah 100% fiber optik. Sudah 100%, sehingga lebih mudah lah, artinya bahwa pelanggan-pelanggan kami mendapatkan layanan yang lebih baik. Bahkan kami sekarang dengan teknologi fiber optik ini, kami juga bisa melakukan prediktif gangguan. Jadi artinya bahwa kita tidak hanya menunggu pelanggan itu merasa terganggu kemudian lapor, itu ya dulu ya seperti itu, tapi ke depan adalah justru kita bisa melihat mana-mana pelanggan kita yang potensial terganggu. Nah, ini kita dului, sebelum pelanggan merasa terganggu kan, wah happy juga hanya pelanggan bahwa saya sudah dilihat sampai sedemikian, dan ini terus kami lakukan, kami tingkatkan terus, sehingga harapannya ke depan gangguan itu bukan pelanggan lapor, sebelum pelanggan lapor kita. Artinya ada deteksi pelayanan ya, Pak ya? Ya. Itu baru dilakukan atau? Ya, ini memang belum lama ya, terus terang belum lama, karena mungkin teknologi juga terus berkembang begitu ya. Kalau yang lalu sebenarnya sudah ada juga, tapi memang belum masif ya, belum masif. Nah, ini terus kita masifkan dalam rangka untuk meningkatkan customer experience dari pelanggan kita. Seperti itu. Nah, tadi kan banyak sekali, Pak, strategi sudah disampaikan. Nah, kemudian untuk strategi bertahan nih di tengah pandemi seperti ini, tentunya banyak permintaan juga masyarakat yang harus seperti ini. Ya. Jadi tadi kembali kepada komitmen kami juga untuk memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan kami ini. Ya itu tadi, artinya
kita tidak hanya tanda kutip tidak hanya ngomong cari untung aja lah gitu ya, tapi adalah bagaimana layanan kami bisa merata ke seluruh masyarakat di retail dan pasar ini, kira-kira begitu. Termasuk tadi sebenarnya gini, saya lupa tadi tentang CSR. CSR ini kita pada saat kita memberikan paket sembako ataupun tadi APD, kita pesannya kepada UKM yang binaan kami. Jadi artinya kami juga membina, membina dalam hal ini adalah teman-teman UKM di sini. Setiap triwulan kami berikan ada bantuan pendanaan begitu CSR. Nah itu kita juga mereka supaya juga bisa semakin maju kan begitu ya, bisa bertahan di era ini. Artinya semua dapat semua kena lah gitu. Kita harapannya begitu. Ya, artinya sudah berbagai hal Pak dilakukan. Nah kemudian Pak, ketika pelanggan komplain nih, bagaimana dari Telkom sendiri, berapa jam kemudian teratasi Pak? Jadi gini, ini menarik sekali terkait gangguan ya. Kami merasakan sekali. Kalau dulu misalnya gangguan itu agak lama tanda kutip itu ya, itu pelanggan masih toleran gitu ya, masih diem. Tapi dimaklumi. Begitu sekarang luar biasa. Jadi begitu mati sebentar sudah komplain. Nah, makanya kami tadi bagaimana supaya prediktif gangguan tadi kita lakukan, terus kemudian juga kami berusaha untuk gangguan yang masuk itu secepat mungkin untuk bisa kita berikan penyelesaian gangguannya begitu ya. Jadi gangguan ini juga tantangannya luar biasa, tidak hanya yang kecil-kecil gitu ya, yang besar-besar pun juga ada begitu ya. Tapi artinya ya kami memang tugas kami untuk melayani pelanggan kami ya kita maksimalkan terus, bahkan ada tim yang 24 jam itu ada, kita buat piket seperti itu. Dan seberapa efisien Pak prediktif yang tadi disampaikan? Ya, prediktif ini memang artinya tadi ya belum begitu lama memang ya, tetapi mengurangi jumlah komplain ya. Karena tadi sebelum dia komplain sudah diselesaikan dulu sehingga ya akhirnya nggak jadi komplain, ya pelanggan happy. Harapan kami seperti itu. Tetap mengutamakan pelayanan ya Pak ya. Dengan apapun situasi dan kondisi kita harus juga bisa mengatasi itu gitu. Benar, tidak hanya berbicara soal keuntungan tapi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Nah mungkin Pak Bayun bisa disampaikan kepada pemirsa dan masyarakat ya, terutama di Bali, bagaimana sih keberadaan Telkom ini dan seberapa jauh usaha Telkom untuk memberikan pelayanan gitu. Ya, jadi seperti hanya kami sampaikan tadi bahwa komitmen kami untuk bagaimana meratakan layanan telekomunikasi kami ke seluruh wilayah di Denpasar ini, dan juga pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di Denpasar ataupun di Bali begini ya, secara umum kondisi saat ini memang sulit. Ya, kondisi memang sulit, tapi saya yakin kalau kita bersama-sama menghadapi ini juga akan bisa kita lalui lah begitu ya. Ya termasuk tadi teman-teman di UKM, kemudian ya pengusaha-pengusaha pariwisata, mudah-mudahan ya tetap bersemangat, kemudian juga ya kami mensupport apa yang bisa kami lakukan, kami maksimalkan, kemudian nanti ya mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kehidupan normal kembali. Kira-kira itu harapan bersama Pak ya, pandemi segera berlalu dan kita semua diberi kesehatan ya. Baik Pak Bayun, terima kasih informasinya, sehat-sehat ya Pak. Sama-sama, saya juga terima kasih banget. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Bayun. Benar adanya apa yang disampaikan, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kondisi telekomunikasi Denpasar di tengah pandemi COVID-19. Artinya sudah mengutamakan pelayanan untuk selalu meningkatkan pelayanan dan memberikan terbaik kepada para pelanggan. Baik, sekian wawancara kami, saya Dewi Neri, terima kasih banyak dan sampai bertemu kembali di Business News selanjutnya. Terima kasih Om, santi.